Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali saat ini untuk kita datang beribadah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya bersukacita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, memuji menyembah namanya. Kita memberi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami alami, kami lewati, namun kami bersyukur dan percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan pada saat ini kami bisa bersama-sama datang beribadah. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dan memenuhi setiap kami, sehingga Tuhan kami mengalami Engkau di dalam ibadah ini. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami memberikan hati kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi dan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa roh jahat kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak. Kami rindu kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian bagi-Mu Tuhan.
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
Terpujilah namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari angkat tangan kita, tinggi-tinggi katakan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Lebih lagi, haleluya, segala pujian syukur bagimu Yesusku. Oh, segala pujian syukur bagimu. Oh, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, Yesus, memujimu, yes Lord, menyembahmu. Yesus, ku Haleluya, puji nama Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Allah kita. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita semuanya siap untuk memuji Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Allah kita. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan kita. Segala puji syukur. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagi Allah kita. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, mari Bapak Ibu lambaikan tangan kita, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hanya drum saja. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya, oh, haleluya, soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya, sekali lagi soraklah. Yes Lord, bersorak bagi Allah kita. Amin. Oh, soraklah, soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, amin. Haleluya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dimanapun kita berada, profesi apapun, tetap kita melayani Dia dengan penuh sukacita, dengan bersemangat. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kekuatan hanya datang dari Allah kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Untuk itu kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan Tuhan atas kita yang percaya, yang berharap dan bergantung kepada Dia. Secara fisik kita bisa lemah, tetapi dengan roh yang dari Tuhan membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Mari katakan lagi sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Amin. Yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan tanah bergelombang. Haleluya. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Oh ratakan tanah bergelombang. Yes Lord. Yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Amin. Saat inilah kita mau sungguh-sungguh terfokus. Kita menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Itu yang umat-Mu, kami semua alami. Kasih dan kuasa-Mu hari lepas hari lebih dalam lagi. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sungguh kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Biar iman kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga apa yang kami alami, hadapi mungkin berbeda dari yang lalu, namun kasih dan kuasa-Mu tetap sama yang mengerjakannya. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Firman-Mu selalu ingatkan kami untuk kami berpegang pada perkataan firman-Mu, sehingga yang akan datang kami hadapi lagi, kami tetap percaya Engkau akan menyelesaikan bagi kami. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
menyembah Dia, Raja segala raja, Tuhan di atas segalanya, yang menang atas segalanya. Kami memenangkan peperangan, perjuangan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya, kami percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu nyata, tak berubah. Kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau layani umat-Mu. Engkau layani umat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami segala kelelahan dibangkitkan kembali oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, mari jemaat Tuhan, mari kita bersama katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, amin, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu di saatku, haleluya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di minggu yang kedua bulan Mei ini, kita tetap ada di dalam pelindungan, pemeliharaan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula keselamatan kami, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami jalan sendiri. Senantiasa firman-Mu menjadi kesukaan kami. Roh Kudus menghibur kami. Kami butuh firman Tuhan, berbicaralah Tuhan. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di bulan Mei, dengan seri Suara Penggembalaan Rumah, di mana rumah adalah tempat di mana kita bisa beristirahat, dan juga ada saling mengasihi, ada saling menguatkan, dan dalam rumah juga ada keamanan, rasa aman dan pemeliharaan di dalam kasih setia Tuhan dalam keluarga ataupun komunitas di mana kita ditempatkan. Dan rumah boleh disebut sebuah bangunan, tapi lebih dari itu adalah sebuah kehangatan dari setiap yang anggota keluarga ataupun setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam rumah tersebut. Saat ini kita akan sampaikan di mana minggu yang pertama seri rumah ini, judul Suara Penggembalaan adalah Rumah Doa bagi Segala Bangsa. Itu adalah hati Tuhan buat kita, supaya kita menjadi rumah doa. Kehidupan kita, nafas kita adalah doa, di mana kehidupan kita selalu ada hubungan dengan Tuhan, dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada. Dari keluarga kita jadi saksi, maupun Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, untuk keselamatan bangsa-bangsa. Untuk minggu yang kedua, judul Suara Penggembalaan adalah Rumah Kediaman Tuhan. Rumah kediaman Tuhan, kehadiran Tuhan ada, dan Tuhan yang menyertai, dan kekuatan, sukacita, dan penghiburan itu nyata. Dan juga ada didikan, ada tuntunan Tuhan bagi umatnya. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, kalau ayat-ayat teks ini, kita lihat di Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Berbahagialah kita kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam pelatarannya, kita datang mencari, menyembah Dia bersama saudara-saudara kita seiman, maupun dalam bentuk on-site, ataupun dalam kondisi kita tidak memungkinkan untuk on-site, kita ada online. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah, dapat diam di dalam pelataran Tuhan, bersekutu dengan Dia bersama saudara-saudara kita seiman. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Lihat 5b. Biarlah kita semua dikenyangkan ada dalam hadirat Tuhan. Firman-Nya mengenyangkan kita, segala yang baik di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus, Tuhan penuhi. Karena kita adalah bait-Nya. Dia bertahta di atas pujian orang benar, dan Dia juga hadir di tengah bait suci-Nya, di mana tabir bait suci yang terbelah, sehingga kita mempunyai akses kepada Bapa di surga. Kita berbahagia dan bersyukur kita dipilih, karena sebuah Tuhan memilih kita masuk di dalam hadirat-Nya, tinggal di dalam pelatarannya, suka akan rumah kediaman Tuhan. Kehidupan kita puas, kita kenyang, karena Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikannya, dengan semua hal yang melimpah, semua yang baik Tuhan sudah siapkan. Seperti seorang bapa yang di dunia dalam konteks yang banyak kekurangan dan banyak keterbatasan, ingin memberkati anak-anaknya yang terbaik. Apalagi Bapa di surga yang sempurna dan tak terbatas, Dia ingin mencurahkan segala sesuatu yang Dia sediakan, yang Dia rencanakan bagi setiap anak-anaknya. Untuk itu saudara terkasih, kita kembali menyadari identitas kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang ditebus oleh darah-Nya,
kita adalah milik kepunyaannya. Kita datang pada Bapa dalam hubungan kita sehari-hari, kehidupan kita, maupun berjemaat, dalam bertumbuh bersama, maupun kita menghasilkan buah, baik di keluarga, di tempat pekerjaan, maupun di pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kita semua. Kita lihat di ungkapan di Mazmur 26 ayat 8, di mana pemazmur mengungkapkan kerinduannya, cinta akan rumah kediaman Tuhan. Dan ini hal yang kita semua, maupun dalam kondisi situasi, kondisi apapun, maupun suka maupun dalam duka, kita memilih untuk cinta pada kediaman Tuhan. Mazmur 26 ayat 8. Kita mari baca bersama-sama. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sungguh indah pengakuan ini, ekspresi yang diungkapkan orang yang lapar, orang yang haus akan Tuhan. Dia suka pada rumah kediaman Tuhan. Dia cinta akan rumah kediaman-Mu. I love you, Lord. I love your dwelling place. Saya suka akan tempat kediaman-Mu. Karena kita tahu rumah kediaman Tuhan selalu mengenyangkan kita, memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita pengharapan yang baru, memberikan kita jalan keluar, karena Dia adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya. Kita sadari bahwa hidup kita miliknya. Hidup ini adalah kesempatan memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup ini adalah sementara. Kita pakai waktu-waktu yang Tuhan percayakan, membangun mesbah keluarga, membangun mesbah pribadi, membangun maupun rumah doa sebagai berkat untuk segala bangsa. Di mana kota yang ada, dibangun menara doa, rumah doa dengan segala upaya yang ada, sehingga kota tersebut ada kota berdoa. Kampung tersebut kampung berdoa, kampung menyembah. Kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang milik Tuhan, kepunyaannya, kita bersama saudara-saudara kita membangun mesbah dengan konteks gereja lokal yang ada, persekutuan doa yang ada, dimanapun kita ditempatkan. Kita akan lihat di Mazmur 84, pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya akan kediaman Allah. Mazmur 84 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Biarlah lewat suara pembalahan ini timbul kembali rasa rindu, cinta akan rumah kediaman Tuhan. Sungguh kita suka dekat dengan Tuhan. Kita sungguh mencari wajahnya, bukan mencari berkat-berkatnya, tapi kita mencari pemberi berkat itu. Kita bukan mencari tangannya, tapi mencari wajahnya. Wajahnya tersenyum ketika anak-anaknya berkumpul bersama maupun datang pada Dia, baik pagi hari, siang hari, sore hari, dalam konteks doa pribadi, keluarga, maupun dalam ibadah bersama. Kita lihat di ayat 2, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, yang membuat kita bergairah, semangat, karena roh Tuhan yang di dalam kita datang mencari wajahnya. Kita datang sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Lewat nyanyian kita, lewat kehidupan kita, lewat karya, kesaksian, hidup ini adalah sebuah nyanyian, sebuah persembahan, sebuah korban di hadapan Tuhan. Bahkan proses-proses kehidupan kita adalah sebuah korban yang harum di mata Tuhan. Ketika kita memilih taat, tunduk kepada kebenaran firman, kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk mengasihi, kita memilih untuk melayani. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, semua janji Tuhan kita dapat terima, nikmati, dan alami kerajaan surga di bumi seperti di surga. Kita lihat kerinduan dari pemazmur ini, jiwa hancur merindukan, sangat rindu akan
tempat kediaman Tuhan, rumah kediaman Tuhan. Kita lihat di ayat 3, bagaimana diungkapkan bahwa burung pipit ataupun burung layang-layang semuanya mempunyai sebuah rumah atau tempat kediaman atau sarang. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita tidak ditinggalkan ataupun kita ada di tempat yang tandus, tapi kita ada di dalam rumah Tuhan, di dalam pelatarannya, di dalam kasih setianya. Selalu ada rumput yang hijau, selalu ada air yang tenang, yang kita dapat minum, yang jiwa kita dipuaskan. Kita lihat di ayat 3. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Bayangkan, kita ini bukan burung, namun burung pipit mempunyai rumah, sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang. Bagaimana dengan kita? Ini bukan bicara bahwa kita harus memiliki rumah pribadi atau rumah yang mungkin kontrak atau kita beli dan sebagainya. Bukan itu menjadi pusat, menjadi inti dari apa yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan, kita selalu ada di dalam pelindungan, yaitu rumah kediaman Tuhan. Sampai di mana kita cinta akan rumah kediaman Tuhan. Kita lihat di ayat 4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Siapa di antara kita yang ingin berbahagia? Tentunya semua kita ingin berbahagia. Kita berbahagia, kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita berbahagia, kita terus memuji-muji Tuhan. Kita berbahagia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan lagi. Karena di dalam Kristus ada kelepasan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada penerimaan. Tidak seorang pun kita tertolak. Karena Tuhan sudah menerima kita. Sebagai anaknya dia angkat dalam kemuliaannya. Kita lihat pemazmur ini lanjut di ayat 5. Ungkapan ini adalah biarlah menjadi ungkapan pribadi kita maupun bersama saudara-saudara kita seiman, seisi keluarga kita untuk membangun mezbah Tuhan. Ayat 5. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita ingin berjumpa muka dengan Tuhan kita. Kita ingin sungguh-sungguh berkumpul di dalam hadirat Tuhan bersama saudara-saudara kita. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. We find our strength. Kekuatan Allah adalah sumber kekuatan kita. Kita mencari wajahnya, mencari perkenanannya. Ayat 6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila saudara saat ini ada di dalam lembah yang sangat kelam, jangan takut, jangan gentar. Engkau tidak sendirian, sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan Yesus mengasihi dan Roh Kudus senantiasa menghibur. Dan dengan tiang awan maupun dengan tiang api, baik siang dan malam, selalu ada penyertaan Tuhan. Berkat datang dari Dia. Dari kita ada di lembah air mata ataupun di gunung yang tinggi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara sekalian maupun di dalam suka maupun di dalam duka. Ayat 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, tempat kediaman Tuhan. Kehadirannya nyata, manifestasi kehadirannya. Tuhan hadir, maha hadir di mana-mana. Tapi Tuhan manifestasikan kehadirannya nyata di atas puji-pujian orang benar. Orang yang berkumpul bersama-sama makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Bumi boleh berlalu, semua secara harta, secara fisik kita bisa berubah karena kondisi umur. Namun roh kita semakin dia dekat dengan Allah Bapa di surga. Kita bersyukur. Ayat 8 juga dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Doa-doa saudara yang dinaikkan dengan tetesan air mata, dengan pergumulan yang ada, percaya Tuhan memperhatikan. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Ya,
Apa menjadi pemisah kita, biar dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan menyingkapkan mungkin ada kekeliruan dalam jalan pemikiran kita, maupun juga keputusan yang kita ambil di masa lalu, apa yang kita tabur, hal-hal yang tidak benar. Kita datang di hadirat Tuhan. Ada pengampunan, ada pemulihan. Karena Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil mengampuni kita, membasuh kita dengan darah Yesus. Kita tidak hidup di dalam rasa bersalah lagi, tapi kita hidup di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah jamin ketika dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita lanjut di ayat 9. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Saudara lihat wajah masing-masing di cermin. Kita lihat, apa yang kita lihat? Kemuliaan Tuhan yang Tuhan curahkan, yang urapi saudara dan saya. Kita semua adalah milik kepunyaannya, dipenuhi dan kemuliaan Allah. Yang tadi dahulunya kita orang berdosa, tapi karena pengorbanan Yesus, karya Yesus di atas kayu salib, sehingga kita dipulihkan. Kita lihat di ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita lihat perbandingan 1 hari dengan 1000 hari. Lebih baik 1 hari itu di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sekarang pilihannya di tangan kita. Apa kita memilih untuk datang pada Tuhan? Lebih baik 1 hari itu daripada 1000 hari di tempat lain. Perbandingan yang sangat kontras, 1 dan 1000. Dan juga lebih baik di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bahkan sampai di ambang pintu pun itu lebih baik daripada kita diam di rumah di kemah orang fasik. Mari, inilah waktunya. Kedatangan Yesus segera datang, kita tidak tahu kapan. Hari demi hari kita tahu di mana tanda-tanda zaman menyertai bahwa kedatangan Yesus segera. Mari kita siapkan diri, lebih lagi mengutamakan beribadah mencari wajah Tuhan. Karena dari ibadah mendapat urapan Tuhan, hikmat Tuhan untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan rohani yang diubahkan, maka kita juga dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di tempat pekerjaan kita, di rumah tangga, maupun di mana kita berada. Kita dapat menjadi berkat buat kota kita, pulau, desa, di mana kita berada. Kerinduan ini biarlah lebih dan lebih lagi orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Kita lihat di ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Karena Tuhan mau mencurahkan yang terbaik, semua apa yang Dia rancangkan, yang Dia sediakan, yaitu untuk saudara dan saya. Karena kita adalah miliknya. Tuhan tidak akan tahan-tahan. Dia adalah matahari dan perisai yang senantiasa menyertai kita. Tuhan, ya Tuhan semesta alam, ayat 12, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Apakah saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Apakah saudara percaya pada janji-janji firman Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa kasih karunia Tuhan kita sudah diselamatkan? Apakah saudara percaya bahwa Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya? Apakah saudara percaya bahwa masih ada mukjizat hari ini? Apakah saudara percaya ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Apabila saudara percaya, saudara terima, saudara alami, saudara hidupi. Sungguh indah rumah kediaman Tuhan. Biarlah suara pembalan hari ini membawa kesegaran buat jiwa kita yang lelah, lesu, kering, dipuaskan kembali. Hadirat Tuhan, kita angkat suara kita, hati kita, maupun semua beban kita letakkan di kaki Yesus. Dan serahkan total kepada Dia. Izinkan Dia yang memimpin, mengemudi kehidupan saudara. Kita akan lihat contoh di dalam firman Tuhan di Hagai, bagaimana
Tuhan rindu bangsa Israel. Kita secara fisik bukan bangsa Israel, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus, kita adalah Israel rohani. Tuhan rindu umat Tuhan, suka rumah kediaman Tuhan, suka ada di dalam bait-Nya. Kita dipelihara, dibimbing, diarahkan, maupun dalam konteks gereja lokal yang Tuhan tempatkan gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani, membawa kita ke rumput hijau, ke air yang tenang. Sebab Yesus adalah gembala kita yang baik. Kita lihat di bagian di Hagai ini, bagaimana firman Tuhan ini menyatakan kepada kita di zaman sekarang ini, seberapa kita cinta rumah kediaman Tuhan. Kita lihat di ayat 1, Hagai pasal 2 ayat 1. Ini konteks adalah bangsa Israel yang dalam pembuangan Babel, ya, mereka 70 tahun dan sudah waktunya Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem, ke tempat mereka berada, yaitu Yerusalem, di mana Yerusalem yang terbongkar maupun tembok yang runtuh dan sebagainya. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk yaitu Nehemia dan juga rekan-rekan yang ada untuk membangun, ya, membangun bait sucinya, membangun tembok Yerusalem dan sebagainya. Kita akan lihat di Hagai pasal 2 ayat 1. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar pada saat itu dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Jadi kepada bupati yang memang memerintah sebagai bupati Yehuda maupun imam besar yaitu Yosua bin Yozadak. Dan Hagai hanya terdiri dari 2 pasal dan sangat jelas tentang rumah kediaman Tuhan yang sudah bangsa Israel neglect, abaikan, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh, mengabaikan rumah Tuhan demi untuk kepentingan diri sendiri, keegoisan maupun juga kemauan sendiri. Namun lewat Hagai yang hanya 2 pasal ini membuka mata kita. Lebih lagi kita benar-benar sungguh-sungguh suka rumah kediaman Tuhan, mendukung maupun juga setiap pekerjaan untuk membangun rumah Tuhan. Kita lihat di ayat yang ketiga, Hagai pasal 2 ayat 3. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Kita lihat di mana rumah ini dimaksud rumah Tuhan, rumah kediaman Tuhan, bait sucinya, biarlah dapat dibangun kembali pada kemegahannya semula. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada umatnya, maupun di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu Shekinah glory yang sungguh nyata, sehingga kita dapat alami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kasih anugerah pada kasih anugerah. Ayat 4. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita lihat di mana ada bupati, yaitu pemimpin negara atau pemimpin bangsa pada wilayah tersebut, dan juga ada imam besar Yosua adalah pemimpin rohani atas Yehuda, dan juga rakyat negeri pada umumnya. Kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan yang mempunyai otoritas, ataupun kita sebagai imam, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, baik gembala maupun juga pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam melayani. Kita perhatikan bersama seluruh umat Tuhan apa yang Tuhan maksudkan dari Hagai pasal 2 ini. Ayat 5. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu
pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Bangsa Israel yang dahulunya ada di Mesir sudah dibawa keluar dari perbudakan 400 tahun di Mesir, dan mereka melewati proses-proses yang ada sampai mereka generasi yang baru ada di tanah perjanjian, di dalam perjuangan mereka maupun dalam didirikannya, yaitu bangsa Israel, kerajaan Israel dan sebagainya, sampai masa-masa yang mereka lewati 70 tahun pembuangan Babel dan sebagainya. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia adalah Allah yang setia, dan dia tetap tinggal di tengah-tengah kita. Dan dia katakan, janganlah takut. Apapun yang terjadi hari-hari ini, hendaklah kita tidak takut. Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita suka akan tempat kediaman Tuhan, rumah kediaman Tuhan. Kita lihat di ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Rumah Tuhan juga bisa diartikan bahwa bait suci, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus kita, tubuh Kristus yang ada di Indonesia, ada di negara-negara lain, semuanya disatukan. Karena Kristus adalah kepala atas kita sekalian. Semua goncangan yang ada lewat pandemi, ekonomi, peperangan yang ada, semua goncangan yang terjadi, sehingga kerajaan Allah tak tergoncangkan. Yang ada di antara kita, yang menghimpunkan kita, yaitu Yesus adalah Sang Raja, Raja segala raja, dan dia memenuhi dengan kemegahannya. Kita yakin percaya, inilah yang kita nanti-nantikan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi di hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Ayat 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap proyek Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan, Tuhan yang siapkan. Semua biayanya, semua penyediaan, Tuhan selalu menyediakan. Dan Tuhan memakai umatnya menjadi saluran berkat. Bahkan Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa yang asing, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bisa memakai mereka juga untuk mengalirkan semua hal-hal yang indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Karena Tuhan sendiri yang menggerakkannya. Untuk itu bagian kita adalah hidup di dalam rumah kediaman Tuhan. Hidup maupun mengalir, berkarya, bekerja dalam kapasitas yang Tuhan sudah percayakan. Sungguh-sungguh berikan yang terbaik. Giving my best. Memberi yang terbaik. Dalam studi, dalam pekerjaan, profesi, maupun di dalam pelayanan, ya, apapun yang Tuhan percayakan. Kita lihat di ayat 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bukankah ini yang kita rindukan? Kita yakin percaya kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam tubuh Kristus maupun dalam rumah Tuhan, dimanapun berada, gereja-gereja lokal yang ada, keluarga adalah gereja kecil yang mini, yang unik, paling kecil dalam bagian dalam tubuh Kristus. Mari kita sungguh membangun mesbah keluarga, membangun mesbah doa bagi segala bangsa. Rumah kediaman Tuhan ada penuh dengan damai sejahtera. Bukan saling menggigit, saling menjatuhkan, ataupun saling melemahkan. Tapi di dalam rumah Tuhan yang sesungguhnya, rumah kediaman Tuhan, ada nasihat, ada bimbingan, ada kekuatan, ada saling mengampuni. Kita yakin percaya itulah rumah kediaman Tuhan yang kita adalah bagian di dalamnya. Sekian firman Tuhan. Saya berdoa dan mengharapkan saudara hari-hari ke depan ini lebih lagi tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena rumah doa bagi segala bangsa menceritakan tentang hubungan kita dengan Tuhan.
yang dapat menjadi bawa berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Mulai dari kita pribadi, keluarga kita, maupun komunitas gereja lokal di mana kita berada. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini pengakuan kami. Aku cinta rumah kediaman-Mu. Kami suka Tuhan, yaitu bersekutu dengan Engkau. Kami lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ini pengakuan kami, Bapa. Kami lapar dan haus untuk tinggal di dalam rumah kediaman-Mu. Rumah kesukaan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Bagi umat-Mu Tuhan yang mengalami goncangan-goncangan iman, maupun dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun konflik yang tidak henti-hentinya, biarlah semua mendapatkan jawaban di dalam firman Tuhan hari ini, maupun juga di dalam firman Tuhan yang dibaca dari hari demi hari. Roh Kudus singkapkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun umat-Mu di dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapa, apabila umat-Mu yang jauh, tarik mereka kembali ke rumah Tuhan, kembali di dalam rumah kediaman-Mu. Sungguh-sungguh melihat Engkau, ada wajah-Mu yang tersenyum atas kami semua, mendapat kekuatan yang baru, sukacita damai sejahtera melimpah. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati kota, pulau, desa-desa, bahkan juga bangsa-bangsa yang ada. Jadikan kami rumah, yaitu rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur atas kebenaran firman Tuhan. Materaikan ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang saudara terkasih yang tinggal di kota Surabaya atau sekitarnya dapat bersama-sama beribadah onsite setiap hari Minggu jam 10 pagi di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin, dekat Maijen Sungkono, McDonald. Jam 10 pagi hari Minggu, kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati.